Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah serta rahmat yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Termasuk pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita berhadir di masjid di rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita, salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan menjadi salat yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengampunan terhadap dosa-dosa kita, sebagai sebab ditinggikannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia melaksanakan sholat daripada sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah, maka setiap langkahnya, kata Nabi SAW, adalah penghapus dari dosa-dosanya dan sebab ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dengan ikhlas mendengarkan tausiah dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan thalabul ilm yang kita sama-sama hadiri pada malam hari ini juga menjadi satu sebab untuk memudahkan jalan bagi kita, sehingga kita mudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi duduk kita sama-sama di masjid ini menunggu sholat isya sambil thalabul ilm, sambil sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini juga sebagai sebab
diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, mengajarkan kepada para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, apakah kalian wahai para sahabat ingin aku tunjukkan, aku beritahukan tentang suatu amalan, ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bikumud darajat, tentang satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya inggih wahai Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di mana salah satu daripada amalan yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah, yang bisa menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah adalah intizarus salati ba'das shalah. Orang yang duduk menunggu setelah salat, dia menunggu untuk melaksanakan salat berikutnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak, begitu luas, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu tentu harus kita ketahui dengan ilmu, sebagaimana yang ulun sampaikan bahwasanya salah satu daripada yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada individu kita masing-masing pada hari kiamat nanti adalah ilmu. Dari mana ia dapatkan ilmu itu, kemana ia manfaatkan ilmu itu, apakah dia dengan ilmu yang dia miliki ingin mengetahui tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita mampu mengetahui keutamaan dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah tidak ada yang tidak memiliki keutamaan, semuanya memiliki keutamaan. Karena dengan ilmu tadi, ketika kita mengetahui akan keutamaan satu ibadah, maka itu akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah dengan lebih giat dan giat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusalli 'alaikum." Dialah yang senantiasa akan bersalawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, begitu pula para malaikat. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, yang mana akan mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan berkasih sayang, akan mengasihi setiap orang-orang mukmin. Ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah dan malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya akan bersalawat kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan beberapa amalan-amalan
Ya, beberapa amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cermati, apabila Allah dan malaikatnya itu Pak, ya, bersalawat kepada hambanya, apa yang terjadi Pak? Kalau Allah dan malaikatnya yang bersalawat kepada hambanya, sedangkan makna salawat dari Allah kepada hambanya itu adalah limpahan rahmat dari Allah, limpahan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pujian, kemuliaan dan keberkahan ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi asalnya orang itu gelap, asalnya orang itu hatinya gelap, asalnya orang itu hatinya kotor. Karena tidak jarang kita melihat ada orang yang hatinya kotor, hatinya gelap daripada cahaya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan orang yang gelap tadi menuju cahaya, menuju kepada petunjuk, menuju kepada hudan, kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan catatan dia mampu untuk mengamalkan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah, Allah senantiasa akan merahmati hambanya. Nah, kalau sudah Allah yang merahmati, apa yang kurang dari kita? Kalau sudah Allah yang merahmati, insya Allah kita akan hidup selamat dunia dan akhirat. Dalam sebuah riwayat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mempunyai 100 rahmat. Allah itu mempunyai 100 rahmat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya itu, satu di antara 100 rahmat Allah itu Allah turunkan di dunia. Satu daripada rahmat Allah, Allah turunkan kepada semua makhluk yang ada di dunia, termasuk kepada manusia, termasuk kepada jin, termasuk kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, semua merasakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dari 100 rahmat Allah itu, hanya satu yang Allah turunkan ke dunia. Hanya satu daripada rahmat Allah itu yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Coba bayangkan Bang, satu dari 100 rahmat Allah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, yang Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya, termasuk kita manusia. Kita seperti ini Pak, kita seperti sekarang ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seekor kuda yang mempunyai anak, dia akan mengangkat kakinya, agar tidak terinjak anak kuda. Jadi seekor kuda itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia angkat kakinya, dia tidak mau menginjak kakinya. Ketika ada anaknya berada di bawah, kuda itu akan mengangkat kakinya, kan hendak menjajak anaknya. Nah, ini karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga karena apa Pak? Kita masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika itu Jabir radhiyallahu taala anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, pernah datang menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, barusan kata Nabi, datang kepadaku kekasihku, yakni malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, wahai zat, ya, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, di antara sekian banyak hamba-hambanya ada salah seorang hamba yang melakukan, yang ahli ibadah, yang dia selalu beribadah kepada Allah selama 500 tahun di gunung berada di tengah laut. Jadi di antara hamba-hamba Allah ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lautan, di atas gunung. Kemudian dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun di atas gunung tersebut. Kemudian kata Rasul, kata Jibril alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat, nikmat, di mana di atas gunung itu Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kepadanya air, di mana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kepadanya buah delima yang bisa dia makan setiap hari. Padahal buah delima itu buahnya setahun sekali, tetapi dengan kekuasaan Allah buah delima itu bisa dikonsumsi, bisa dimakan oleh hamba yang ahli ibadah tadi setiap hari. Dia bisa minum dari air yang Allah Subhanahu wa taala pancurkan. Dia bisa berwudu, dia bisa bersuci dengan wudu dengan air yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian hamba Allah yang ahli ibadah tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah agar nanti ketika dia wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dimatikan dalam keadaan bersujud kepada Allah dalam salat yang dia lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Dia diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah, sebagaimana permintaannya dia juga ingin dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud kepada Allah. Allah kabulkan permohonan doanya. Dia wafat dalam keadaan sujud, kemudian dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Nah, ketika hamba ini dihadapkan oleh Allah, dihadapkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba ini, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatmu, karena rahmatku. Jadi masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Kemudian hamba Allah tadi yang ahli ibadah, yang dia beribadah selama 500 tahun hanya ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membantah, Pak. Dia membantah. Katanya, aku masuk ke dalam surgamu ini adalah karena amal-amal ibadah yang aku lakukan selama 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, engkau masuk ke dalam surgaku adalah karena rahmat yang telah aku berikan kepada dirimu. Kemudian dia kembali membantah, tidak, aku masuk ke dalam surgamu adalah karena amalan-amalan yang telah aku lakukan. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba timbang amalan-amalan yang dia lakukan selama 500 tahun itu. Timbang.
ya, timbang dengan satu nikmat yang aku berikan kepadanya, dengan nikmat penglihatan yang aku berikan kepada dia. Ternyata setelah ditimbang satu nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada dirinya, kepada hamba Allah ini, tidak ada bandingnya dengan ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Tidak ada bandingnya dengan amal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Ia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu nikmat penglihatan saja yang Allah berikan kepada dirinya, tidak ada bandingnya, Pak. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan bahwa orang akan mendapatkan rahmat, orang akan mendapatkan permohonan, ya, ampunan, orang akan mendapatkan pengampunan, pujian dan kemuliaan dariku, asalkan hamba ini melakukan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang ringan yang ulun yakin kita senantiasa bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqidhu sa'atun minal lail illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bata tahir, tidur, ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat senantiasa akan selalu bersama dirinya di tempat tidurnya. Malaikat senantiasa akan bersama dirinya di seluruh tubuhnya. La yastaiqidu sa'atun minal lail, sampai hamba Allah yang tidur dalam keadaan bersuci ini bangun daripada tidurnya, kecuali qalal malak, kecuali malaikat selalu berdoa, selalu memohon kepadanya, Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Malaikat senantiasa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, li 'abdika fulan, bagi hambamu fulan, fa innahu bata tahiran, karena dia sudah tidur dalam keadaan bersuci. Makanya Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada nang kada tabiasa guring dalam keadaan suci, mulai hari ini kita biasakan mengamalkan suci ketika kita hendak guring. Ini mudah, Pak, mudah. Mulai malam hari ini berusaha kita supaya sebelum guring baudu dulu. Baudu dulu kita sebelum guring. Andaikan, ya, ketika kita tidur, kita kada tahu ngaran umur itu, kita kada tahu, Pak, Ibu. Misalnya waktu guring kita meninggal. Misalnya waktu guring itu kita meninggal dunia. Kita sudah baudu, bersuci sebelum guring. Ketika kita meninggal dunia, malaikat bersama diri kita. Malaikat berada di pakaian kita sepanjang kita tidur. Malaikat senantiasa berdoa, ya Allah ampuni hambamu fulan ini yang dia guring dalam keadaan suci. Kita mendapat ampunan dari Allah. Doa malaikat, doa permohonan ampunan dari malaikat untuk hambanya yang suci. Apa? Kita insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Nah, ada amalan-amalan lagi Pak selain berwudu. Sebelum guring baca ayat kursi.
Sebelum guring baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Mbah itu kita tiupakan ke tangan kita, sapuakan ke muha kita, kemudian sapuakan ke seluruh awak kita, nang mana nang kawa kita jangkau, nang mana kawa kita jangkau. Nah, ketika itu insya Allah kita akan tidur dalam keadaan kita akan dalam keadaan tenang, tidur kita dalam keadaan suci, tidur kita dalam keadaan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah amalan yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dari malam ini sebelum kita tidur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang mana orang yang mampu untuk mengamalkan amalan ini, niscaya dia akan didoakan oleh Allah dan malaikat. Ya, niscaya dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kedua adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Apalagi ini hari Jumat. Nah, hari ini kan hari Jumat lah, hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu baik kita disunnahkan. Kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Hari Jumat kita disunnahkan untuk sebanyak-banyaknya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa salawat yang dianjurkan, kayak apa salawat yang diperintahkan, cukup singkat, Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh kita tambah dengan Sayyidina Muhammad, tetapi Sayyidina memakai lafaz Sayyidina ini di luar sholat. Kalau waktu sholat Allahumma shalli ala Muhammad. Di luar sholat ya boleh kita menggunakan kalimat tambahan Sayyidina atau apa saja ini di luar daripada sholat. Nah, itulah salawat yang dianjurkan. Nah, keutamaan memperbanyak salawat di hari Jumat. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah salawat, aksiru alayya salatan, perbanyaklah salawat kepadaku fi kulli yaumil jum'ah, pada setiap hari Jumat. Perbanyak, kata Nabi, mengucapkan salawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang diucapkan oleh umatku itu tu'rad, akan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, fi kulli yaumin jum'ah, setiap hari Jumat. Jadi salawat yang kita baca itu baik akan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat. Faman kana aksaruhum alayya salatan, maka barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana aqrabuhum minni manzilatan, maka dia nanti di akhirat akan dekat dengan diriku. Siapa yang hendak dekat lawan Nabi kita pada hari kiamat? Siapa yang mau jauh dengan nabinya pada hari kiamat? Orang yang jauh, orang yang ingin jauh dari nabinya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang jauh daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga
yang senantiasa akan mendapatkan doa ampunan, keberkahan dan rahmat dari Allah dan malaikatnya adalah doa untuk orang lain, ya, seperti saudaranya yang berdoa kepada saudaranya yang lain, akan tetapi dia tidak mengetahui bahwasanya dia sedang didoakan oleh saudaranya. Nah, ini Pak, manjur doanya ini Pak. Manjur, mustajab doanya. Jadi kita berdoa, kita doakan saudara kita doakan orang lain, nang kita doakan ini kada tahu bahwa kita mendoakan dirinya. Termasuk ketika kita mendoakan saudara kita yang sedang kesulitan, sejatinya ketika kita mendoakan saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kita berdoa memohon agar saudara kita yang ditimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah, maka doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya berbalik kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita daripada musibah yang menimpa saudara kita. Kita memohon agar orang lain, ya, dimudahkan rizki oleh Allah. Ya Allah, mudahkan saudaraku, luaskan, mudahkan, permudah rizkinya, perpanjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Kita doakan saudara kita, maka sejatinya kita mendoakan diri kita, kita berdoa memohon agar diri kita dimudahkan rizki oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watul muslimi li akhihil muslim bi zahril ghaib inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya seorang muslim li akhihil muslim, untuk saudaranya yang lain, bi zahril ghaib, yang mana dia tidak tahu bahwasanya dia sedang didoakan oleh saudaranya, inda ra'sihi malakun, di atas kepalanya itu ada malaikat yang muwakkal, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia memohon, berdoa untuk saudaranya, doa kebaikan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada saudaranya. Qalal malakul muwakkalu bihi, berkata malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu senantiasa akan berdoa kepada Allah. Dia berkata, amin, kabulkan, walaka bimisl, dan bagimu seperti apa yang dia mohonkan. Luar biasa. Jadi sering-sering kita mendoakan orang lain, baik. Rancaki kita mendoakan orang lain, orang yang menzalimi kita doakan, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan dia lebih baik, ya, diberikan oleh Allah kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada kesempatan ini, ya, sedikit yang ulun sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkan sehingga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberkahi usia kita, memberkahi umur kita, memberkahi harta kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi tubuh kita yang kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.